Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mengenangani Vario 125 lampu LED dengan masalah tidak bertenaga. Teman-teman, saya juga akan mengganti bagian shock breakernya karena shockbreaker lama udah jeduk atau kandas ya teman-teman. Saya akan melakukan penggantian juga. Dan ini bagian sebelah kanan saya juga akan mengganti bagian tutup radiator atau bagian tabing atau bodi untuk penutup radiator. Untuk mengganti bagian tutup bagian dalam teman-teman, karena ini udah pecah, tidak dipasang bagian luar jadi terlepas, jadi harus mengganti bagian dalam. Untuk mengganti bagian dalam kita harus membuka bagian radiatornya teman-teman, radiatornya. Oke, langsung saja kita melakukan pokok permasalahan pada motor ini. Kenapa kurang bertenaga dan suara kasar pada bagian speed ya. Kita hidupkan. Halus ya teman-teman, tidak ada masalah. Tetapi ketika gas gedek, pada putaran tengah pun jika gua jalan putaran tengah motor ini kurang bertenaga kan. Di awal bertenaga tapi di tengah kurang bertenaga gitu. Di ujung kena lagi, di tengah-tengah dia mengalami masalah. Tenaga tengah, putaran tengah dia mengalami masalah. Dan ini mesin pun bagian speednya oke. Langsung saja kita buka, kita matikan mesinnya. Oke, bagian baut sudah saya lepas. Dari sekian banyak baut pada bagian speed terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tersisa hanya 7 ya teman-teman. 3 lagi hilang. Saya buka, sudah kita buka bagian speednya. Bagian sepertinya ya teman-teman. Coba kita hidupin di mana bagian yang ada suara kasar. Kita hidupin kembali. Dominan bagian sini ya teman, pada saat putaran pertama, pada saat kita tarik gas, ini suara grup
bergeser ya teman, berdek pada bagian depan, bagian sipit ini. Saya memprediksi ini terjadi masalah pada rulernya teman. Ini pun terjadi masalah pada panbelnya. Apa Pak? Ini panbelnya udah pecah juga. Langsung saja kita buka. Lepas bautnya, kita buka. Terjadi masalah pada motor ini, kenapa kurang bertenaga dan sedikit kasar bagian depan sini ya teman. Untuk bagian kampas gandanya masih bisa gunakan ya, nanti saya mencoba untuk perbaiki aja, untuk men-settingnya sedikit untuk bagian pas. Sedikit lengket ini. Kita lihat bagian rollernya bagaimana. Buka. Nah, ini teman, roller sedikit peyang ya teman. Peyang. Kita perhatikan ya teman-teman, untuk bos bagian sipit ini tidak ada masalah ya teman, tidak ada. Nah, keren baik teman, tidak ada. Tidak ada masalah bagian bus, bagian rumah roller. Kita lihat ini untuk bagian ini jangan kita belikan ya teman, ini bisa mengakibatkan getaran juga untuk pada motor, untuk bagian rumah rollernya. Jika ini oglak, nah seperti ini oglak, ini akan mengalami pada saat putaran pertama pada motor akan mengalami seperti ini teman, seperti saya contohkan, kita pasang dulu rollernya.
ini jika dia oglak seperti ini akan mengalami bunyi juga ya teman-teman. Pada saat putaran pertama turun ke dia gerdek ya teman, getar pada mengalami bunyi pada bagian rumah lurung seperti ini. Oglak. Nanti saya akan coba untuk tidak menggantinya, saya akan mencoba untuk supaya karet pada rumah luler ini kencang kembali teman. Untuk tenaga, kenapa pada putaran pertama enak, putaran di ujung enak, di tengah dia agak lambat ya teman. Ini pada bagian rumah luler ini tidak rata ini, tidak rata, atau dia bahasa apanya jelong ya teman, termakan oleh bagian panbelnya teman. Panbelnya udah pecah-pecah. Ini masih bisa kita pakai, kita lihat ya. Untuk kita bisa tidak mengganti bagian rumah luler ini, tidak menggantinya baru, saya akan mencoba mengakalinya. Kita bersihkan dulu. Saya akan mencoba mengakali ini untuk bisa ya, supaya ini rata kembali teman. Ini dia rata sejajar, apa dia rata, dia tidak mengalami jelong seperti ini. Saya ngomong jelong lihat namanya itu teman. Coba gimana hasilnya. Untuk melakukan pembersihan kita langsung masukkan, kita pasang seperti ini, masukkan, kita menggunakan bus tambahan. Kita sediakan kertas pasir ukuran yang halus ya, yang halus, dikit kita kunci. Kunci kok ngono kan. Kabeh saiki ngene ya. Kita hidupin motor. Bener ya, seperti ini sampai benar-benar halus ya. Ini terdapat putih, sampai putih ini benar-benar rata ya. Oke, keadaan seperti ini rata. Ini sedikit lagi teman-teman, sedikit lagi, tinggal saya rasa udah cukup. Kita buka kembali. Apa? Kereta apa? Oke, untuk mensiasati ini oglak, kita akan menggunakan kaleng oli untuk mengganjal bagian karet supaya tidak oglak lagi.
Untuk mengakal ini supaya tidak oglak pada bagian karet ini ke rumah ruler, kita siapkan kaleng seperti ini 3 buah, kita pasangkan seperti ini teman-teman. Terlalu lebar kita kecilkan, kita masukkan seperti ini. Nah, ini masuk teman-teman, baru kita ini teman-teman. Seperti ini ya teman-teman, ini posisi seperti ini, dibalik tidak dapat masuk, disesuaikan dengan ininya seperti ini. Nah, dimasukkan, begitu juga seterusnya teman-teman. Terakhir saya pasang. Nah, terpasang ya teman-teman, pasang. Kalau pada ruler seperti tidak ada masalah, karena pemiliknya suruh ganti bagian ruler, saya ganti aja dengan yang baru, walaupun bukan yang original, yang KW ya teman-teman, saya gunakan. Untuk bagian rumah lurer udah saya rapikan, udah saya rata. Untuk bus tidak ada masalah, tidak mengalami oglak. Kita pasang rulernya. Untuk pemasangan ruler kita gunakan untuk bagian ini ya teman-teman. Ini ya bagian yang rata dan ada yang berwarna, ada sedikit lebih, ada lebih dari yang berwarna ini. Kita masukkan bagian seperti ini ya teman-teman, masukkan, terus juga seterusnya. Untuk bagian ini sebelah sini yang rata, bagian sini. Ini ya teman-teman. Bagian yang berwarna. Kalau yang originalnya ini sebenarnya masih bisa pakai, masih bisa digunakan, karena pemiliknya suruh ganti, ya ganti aja. Untuk bagian tutup rumah rulernya pakai karet sudah sih kita perbaiki, tidak oglak lagi ya. Tidak oglak lagi. Oke, kita masukkan, padat ya, padat. Langsung kita pasang. Kita pasang beltingnya. Kita pasang juga bagian penutupnya. Ini bagian selah, punggung selah atau engkol. Kita baut.
terpasang bagian CVT, bagian rumah lur ini udah terpasang. Kita tinggal setting bagian puli pada kopling gandanya. Untuk bagian puli, bagian kopling gandanya, saya melakukan settingan dengan melubang-lubangi bagian kampas kopling gandanya, kampas koplingnya ini teman. Ini dengan menggunakan bor, mata bor ukuran 3 mili ya. Untuk laker bagian puli CVT tidak ada masalah, dalam masih baik ya teman, tidak ada masalah bagian laker, bagian puli ini. Saya akan menambahi banyak sedikit, memberikan grease pada laker pada puli ini. Kita bersihkan. Oke, sudah selesai. Saya setting bagian puli kopling gandanya. Langsung kita pasang. Untuk rantang koplingnya tidak ada masalah teman-teman, bersihkan. Bersih, langsung kita pasang. Untuk laker bagian tutup CVT nya tidak ada masalah teman-teman, tidak ada masalah bagian laker penutup CVT nya. Bersihkan. Oke, langsung kita pasang. Apa dek? Sekarang coba kita hidupin, apakah masih terdengar suara berisik gembretek bagian rumah rulernya. Oke, kita akan hidupin. Kita coba kunci kontak, kita start. Oke, ada masalah ya teman-teman. Coba kita gas. Bersih teman-teman, tidak ada suara lagi. Bersih pada putaran awal, putaran tengah, putaran ujung, tidak ada masalah. Coba kita pasang penutupnya, kita matikan dulu. Kita pasang penutupnya. Oke teman-teman, tutup bagian CVT nya. Kita coba hidupin kembali. Oke,
coba kita gas. Coba buat jalan ya teman, buat jalan. Coba tidak punya jalan karena itu teman-teman payah karena di desa. Yang jelas motor ini sudah enak tariannya, tidak mengalami hambatan lagi bunyi apa bunyi pada yang lain. Untuk penanganan motor ini sudah selesai, tidak mengalami masalah lagi. Tarikan pun juga enak, dan bunyi suara pemetik bagian segitunya benda normal sudah bersih. Dan kehidupan ini ada bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe dan channelnya teman-teman untuk mendukung saya, channel saya menjadi lebih baik dan lebih berkembang. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.